Nabi Ayub adalah seorang yang sangat kaya raya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikannya nikmat yang banyak. Dia adalah orang yang selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepadanya. Ia mempunyai seorang istri yang solehah dan selalu membantunya. Ia bernama Rahma. Samir, bagikanlah makanan ini anakku. Tidak perlu, semuanya telah mendapatkan makanan atas kehendak Allah. Lebih banyak lebih baik. Pujuklah ayahmu agar ikut makan. Engkau mengenalnya lebih baik daripadaku, wahai ibu. Dia tidak akan makan sampai ia yakin bahwa semua tamunya sudah makan. Hati-hati membawa makanan tersebut dan jangan sampai jatuh. Silakan. Assalamualaikum wahai pemuda. Waalaikumsalam wahai tuan. Apakah ada yang bisa aku bantu? Aku lapar dan aku mendengar bahwa di kota ini ada seorang nabi yang memberikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Engkau benar, namun sayang sekali acara walimahnya sudah berakhir. Kami merasa mulia jika engkau dapat hadir kembali besok. Baiklah kalau begitu. Tunggu tuanku, anakku tidak bermaksud demikian. Pergilah Samir dan sembelihlah domba yang paling besar yang kita punya dan buatlah walimah untuk tamu kita yang mulia ini. Tidak perlu repot-repot. Aku bisa menunggu sampai besok hari. Nabi Ayub dapat mendengarmu tuanku. Ia akan berkata, bagaimana bisa aku kenyang sedangkan di rumahku masih ada orang yang lapar? Maka dari itu, ia menyuruhku untuk melakukan ini. Engkau adalah orang yang mempunyai banyak harta. Bagaimana bisa kau membagi hartamu untuk orang yang asing dan tua sepertiku? Tuanku, kerajaan dan harta ini semua hanya milik Allah semata. Kami hanyalah seorang hambanya. Silahkan ikuti aku, Nabi Ayub sedang menyiapkan sesuatu untukmu. Kenapa kamu tidak hadir dalam acara walimah Nabi Ayub kemarin, wahai Halik? Kemarin aku sedang sibuk dagang sepanjang hari. Aku memberi nasihat kepadamu, jangan sampai kamu telat atau tidak hadir di acara walimah hari ini, karena ada banyak makanan yang enak. Aku tidak mengerti bagaimana bisa Nabi Ayub mengorbankan seluruh hartanya hanya untuk memberi makan manusia dan mengobati mereka. Sesungguhnya ia sedang mendekatkan diri kepada Tuhannya. Apakah kamu mengira begitu, wahai tuanku? Pastinya. Kalau tidak, bagaimana ia mau menghabiskan hartanya begitu saja? Siapakah engkau, wahai tuan? Aku seorang pedagang dari negeri jauh dan asing. Benarkah? Bagaimana pendapatmu sendiri tentang Nabi Ayub? Tidak perlu aku utarakan. Lebih baik aku menyimpannya sendiri. Kau membuat kami semakin penasaran saja. Aku lihat bahwa Ayub ini hanya berpura-pura taat kepada Tuhannya. Apa yang membuatmu berpikir demikian? Bagaimana bisa? Jelaskan kepada kami. Orang yang kaya tentu tidak akan merugi menginfakkan sebagian hartanya untuk mendapatkan pujian dari manusia. Andai saja Ayub ini miskin, maka kalian akan tahu bagaimana sifat aslinya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berkehendak atas segala sesuatu. Maka Nabi Ayub diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesabaran. Dan ujian pertamanya ialah terbakar ladang miliknya. Kebakaran! Kebakaran! Ladangnya Ayub terbakar! Tolong! Tolong! Siapa saja, tolonglah kami. Tuhan, selamatkanlah kami. Hai orang-orang, marilah kita bantu mereka. Apakah kita akan masuk ke dalam kobaran api tersebut? Kau benar. Nabi Ayub sendiri membiarkan ladangnya terbakar begitu saja. Dia bahkan tidak berhenti dari peribadahannya untuk menyelamatkan hartanya. Wah, sayang sekali. Semua harta kekayaan Nabi Ayub lenyap semuanya. Sekarang, kita bisa menyaksikan bagaimana hakikat asli dari Nabi Ayub dalam beribadahnya. Kelak kalian akan menyaksikan sendiri bahwa apa yang aku katakan itu benar. Hati-hatilah Tuan, kau bisa terkena jilatan api. Jangan kau khawatirkan aku dari api ini. Sesungguhnya aku lebih takut kepada Ayub yang mempunyai ladang yang terbakar ini. Sebaiknya kamu jangan terlalu bersedih, wahai anakku. Sesungguhnya itu adalah tanah berhargaku. Tidak, itu adalah tanah Allah. Dan apa yang terjadi pada tanah itu adalah atas kehendak Allah. Apakah membiarkan tanahku terbakar begitu saja tanpa aku berbuat apapun adalah suatu perbuatan yang benar, wahai ibu? Yang harus kau lakukan sekarang adalah memeriksa dan membersihkan sisa-sisa dari yang terbakar di ladang.
dan kau dapat menghidupkannya kembali. Aku mengerti wahai ibu. Aku akan mencoba membersihkan sisa-sisa yang terbakar bersama teman-temanku. Dan aku akan mencoba menanaminya lagi dari awal. Semoga Allah merahmatimu anakku. Apakah ayah baik-baik saja? Alhamdulillah dia selalu tersenyum. Andai saja kau bisa menirunya untuk tersenyum dan menghilangkan ekspresi murung itu dari wajahmu. Aku sedih atas terbakarnya lahanku wahai ibu. Janganlah kau bersedih anakku, kecuali jika kau menyia-nyiakan perintah Allah. Dunia ini hanya sementara wahai anakku. Wahai Tuan Hiron, mau kemana kau malam-malam begini? Aku akan menemui Nabi Ayub untuk memberinya nasihat. Hahaha, untuk menasihatinya, apa maksudmu? Ia telah kehilangan tanah dan hartanya. Ia mempunyai 10 anak, dan mereka dapat menghidupkan kembali tanah ladang itu dan mengembalikan kekayaannya berlipat-lipat. Oh, ini sungguh musibah yang berat. Bagaimana bisa 10 anak yang meninggal dalam satu hari bersamaan? Orang-orang bilang mereka tewas tersambar petir. Namun ada juga yang mengatakan kalau mereka terkena penyakit yang aneh. Shh, diam, Rahma datang. Keabadian hanyalah milik Tuhan semata, wahai Rahma. Kami semua tahu bahwa musibah ini sangatlah berat untukmu. Sesungguhnya, mata ini menangis, hati juga bersedih. Tetapi kita tidak boleh mengatakan sesuatu, kecuali yang membuat Allah ridho. Allah telah mengambil apa yang telah Ia titipkan dariku. Alhamdulillah atas segala peristiwa yang telah terjadi. Sungguh gunung yang kokoh dan sangat kuat. Bicara apa kau ini Tuan Hauran? Tentang Nabi Ayub. Ia telah menguburkan 10 anaknya dengan tangannya sendiri. Lalu ia pergi untuk beribadah lagi. Ketika Nabi Ayub sedang sholat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia meminta agar Allah menyelamatkan hatinya dari hal-hal yang buruk, sedangkan iblis sedang mencari cara lagi untuk menggodanya. Apakah kalian tidak ingin ikut bersamaku menemui Nabi Ayub untuk menenangkan perasaannya? Apa yang terjadi padanya? Kau tak tahu? Ia telah kehilangan semua anaknya setelah ia kehilangan hartanya. Nabi Ayub adalah orang yang sehat dan kuat, meskipun umurnya sudah lebih dari 70 tahun. Benarkah Ayub berusia 70 tahun? Aku tidak percaya. Kelihatannya ia lebih muda dari itu. Kau ingin meringankan beban kesedihan Nabi Ayub? Hahaha, sedangkan ia saja lebih sehat dan kuat darimu. Apakah dia akan baik-baik saja? Kuharap dia baik-baik saja. Oh, sejujurnya aku masih merasa khawatir Tak perlu kepadanya. memikirkan Nabi Ayub. Dia mampu menangani masalah ini. Sudahlah, kalian tidak perlu repot-repot memperdulikannya. Rahma, apakah yang terjadi pada suamimu itu benar? Ia terkena penyakit dan aku tidak tahu apa penyebabnya. Yang ku tahu ia selalu beribadah sepanjang malam dalam cuaca yang sangat dingin. Mungkin ia sakit karena itu. Tidak, bukan hanya karena cuacanya yang dingin. Ia kesakitan dan ia tidak berhenti berteriak mengucapkan kalimat Allah. Janganlah bersedih Rahma, setiap penyakit pasti ada obatnya. Yang aku khawatirkan ialah kulitnya mengelupas dan juga sebagian dari dagingnya ikut mengelupas. Sampai separah itu? Ya Tuhan, kami memohon perlindungan dari penyakit yang terkutuk. Ih, apakah penyakitnya menular? Aku tidak tahu dan aku tidak peduli jika aku tertular. Aku akan tetap menjaganya. Nasihatku untukmu Rahma, berhati-hatilah selalu. Aku tidak ingin terlambat. Mungkin saja ia membutuhkanku. Apakah kau akan tinggal bersamanya sepanjang waktu? Ya, itu kewajibanku. Aku memohon pada kalian. Bagaimana mungkin kalian tega mengusir Nabi Ayub dari rumah dan kampungnya? Tetapi ia adalah orang yang sakit. Ya, dan penyakitnya sangat berbahaya. Ia dapat menularkan penyakitnya kepada seluruh warga di kampung. Katakanlah sesuatu, wahai Tuan Hauran. Mungkin apa yang dikatakan mereka benar. Ia hanya ingin melindungi keluarga dan warga kampungnya. Jadi, di mata kalian suamiku itu hanyalah sumber penyakit. Jika ia sembuh, ia dapat kembali ke rumahnya. Dan kami akan menyambutnya kembali. Apakah ini pilihan yang terakhir? Keselamatan orang banyak lebih utama. Agar penyakit ini tidak berubah menjadi suatu wabah. Lantas, kemanakah kami harus pergi? Pergilah ke belakang gunung yang jauh di sana. Tetapi itu adalah tanah yang terasingkan.
Mungkin saja ada serigala dan hewan buas yang tinggal di sana. Jika memang suamimu adalah seorang nabi, maka Tuhannya pasti akan melindunginya. Siapakah engkau, wahai Tuan? Assalamualaikum wahai putriku. Aku adalah seorang tabib dan aku telah mengumpulkan obat-obatan dari tumbuhan yang langka. Semoga aku tidak mengganggumu. Tunggu sebentar, wahai tabib. Suamiku telah mencoba berbagai macam pengobatan. Akan tetapi, tidak ada satupun yang berhasil menyembuhkannya. Memang dia terkena penyakit apa? Kulit beserta daging-daging di tubuhnya terkelupas. Dan tidak ada yang tersisa darinya kecuali hanya tulang dan kerangkanya saja. Ini adalah penyakit yang aneh dan tidak ada yang bisa menyembuhkannya kecuali aku. Aku mohon padamu, wahai tabib, tolong sembuhkanlah dia. Aku akan memberimu perhiasan yang aku miliki. Aku tidak butuh emas. Menyembuhkan seseorang dari penyakit adalah tugasku. Semoga Allah memberkatimu, wahai Tuan. Obatnya adalah dia harus membunuh lalat, lalu menggerusnya dan ruku di hadapan patung untuk beberapa saat. Tetapi suamiku adalah seorang nabi. Ia tidak akan mungkin mau berruku kepada selain Allah. Tapi itu wajib dilakukan jika ia ingin sembuh. Mati jauh lebih baik daripada ia harus melakukan itu. Pergilah, sesungguhnya engkau adalah iblis yang terkutuk.